saya Aderian Sutisna dengan 3 digit terakhir NPM 199. Di sini saya akan menjelaskan customer segmen dari produk keripik tahu sambal cobek, di mana customer segmennya yaitu remaja sampai dewasa kisaran usia 17 sampai 35 tahun, di mana pada kisaran usia tersebut mereka menyukai tren kuliner yang kekinian, cepat saji dan viral. Juga menimbang bahwa produk yang kami hasilkan ini mempunyai cita rasa yang pedas sehingga sangat cocok bagi mereka yang merupakan konsumen utama street food pedas. Selanjutnya, value proposition, di mana produk keripik tahu yang kami buat ini kami inovasi dengan disajikan bersama dengan sambal cobek, yang dimana crispy dari keripik tahu ini dipadukan dengan sambal cobek yang pedas gurih menjadikan produk kami mempunyai cita rasa yang unik, dan sambal cobek ini menjadi pembeda antara produk yang kami buat dengan produk-produk keripik tahu yang sudah ada di pasaran. Juga kami harapkan produk dengan sambal cobek ini bisa menjadi nilai plus bagi para konsumen, yang mana mereka bisa memilih produk kami dibandingkan dengan produk-produk keripik tahu yang lainnya. Perkenalkan, nama saya Tira Ramadanti dengan 3 digit NPM terakhir yaitu 093. Di sini saya akan menjelaskan tentang channel atau saluran distribusi dari produk kita yaitu tahu crispy. Yang pertama ada pemasaran lewat WhatsApp, digunakan untuk menerima pesanan langsung dari pelanggan secara cepat, mudah, dan praktis. Lalu yang kedua, juga kita melakukan promosi melalui Instagram dan TikTok. Digunakan untuk memperkenalkan produk tahu crispy lewat foto dan video agar menarik perhatian calon pelanggan. Lalu yang selanjutnya ada customer relationship atau hubungan dengan pelanggan. Tahu crispy membangun hubungan dengan pelanggan melalui pelayanan yang ramah, respon yang cepat terhadap pesanan, dan menjaga kualitas rasa secara konsisten. Pelanggan juga bisa mendapatkan promo sederhana seperti potongan harga atau bonus pembelian. Selain itu, tahu crispy menerima kritik dan saran agar bisa terus berkembang. Perkenalkan, nama saya Dewi Nur Alfia dengan 3 digit NPM terakhir 106. Di sini saya akan menjelaskan tentang revenue stream atau aliran pendapatan. Nah, revenue stream itu pendapatan dari penjualan yang belum dikurangi dengan biaya-biaya lainnya. Nah, aliran pendapatan tersendiri yang ada dalam bisnis kami itu terdapat dari penjualan kepada customer. Misal kami menjual produk sehari itu 20 biji dengan harga jual 10.000, maka revenue stream kami adalah 200.000. Dan 200.000 itu belum dikurangi dengan biaya-biaya lainnya seperti modal, bahan baku, dan sebagainya. Selanjutnya ada key resource. Nah, key resource ini merupakan sumber daya kunci yang terdiri dari 4 jenis. Yang pertama ada sumber daya manusia. Dalam bisnis kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Aderian Sutisna sebagai manajer, Dewi Nur Alfia sebagai tim produksi, Tia Rahma Aulia sebagai tim pemasaran, dan yang terakhir ada Tiara Ramadanti sebagai tim keuangan. Yang kedua itu ada sumber daya fisik yang terdiri dari bahan baku utama dan juga alat produksi. Nah, bahan baku utama tersendiri itu ada tahu kulit coklat. Selanjutnya untuk alat produksi itu terdiri dari wajan, cobek, kompor gas, dan tabung gasnya. Selanjutnya itu ada sumber daya intelektual. Nah, sumber daya intelektual dalam bisnis kami itu ada merek dagang atau merek usaha yang merupakan keripik tahu sambal cobek. Dan yang terakhir ada sumber daya finansial yang merupakan dana yang ada dalam bisnis kami, atau dana dalam bisnis kami itu berasal dari mana. Nah, dananya itu merupakan dana modal owner atau dana pribadi, seperti itu. Perkenalkan, saya Dia Rahmaulia dengan NPM 2534031110105. Di sini saya akan menjelaskan tentang key activities yang terjadi pada perusahaan kami, yaitu pertama memastikan pasokan tahu segar dan berkualitas tinggi. Lalu pengadaan bahan baku untuk sambal cobek seperti bawang, cabai, dan bumbu-bumbu penyedap lainnya. Lalu untuk tahu itu diawali dengan pemotongan, lalu perendaman bumbu, lalu yang terakhir itu penggorengan yang tepat untuk tekstur yang renyah. Dan untuk sambalnya itu meracik dan mengolah sambal cobek dengan resep yang unik dan menjadi ciri khas produk. Lalu
ada mengembangkan strategi pemasaran media sosial, dan yang terakhir itu mengelola penjualan secara offline. Lalu untuk key partners itu, perusahaan kami itu bekerja sama dengan para pedagang tahu, lalu pedagang bumbu-bumbu masakan, dan yang terakhir itu toko grosir atau toko plastik. Lalu untuk cost struktur pada perusahaan kami itu, kami mengeluarkan untuk biaya tahu mentah sebesar Rp30.000, lalu biaya cabai sebesar Rp60.000, lalu biaya minyak goreng sebesar Rp18.000, lalu biaya bumbu dan sambal cobek sebesar Rp40.000, lalu biaya produksi dan operasional yaitu sebesar Rp50.000, dan biaya gas untuk proses penggorengan yaitu sebesar Rp20.000. Lalu yang terakhir itu ada biaya pengemasan sebesar Rp15.000. Analisis pasar dari produk yang kami buat yaitu keripik tahu sambal cobek. Yang pertama, tren pasar di mana makanan ringan pedas sedang naik daun, terutama di kalangan remaja dan dewasa muda. Kemudian, konsumen semakin suka terhadap snack lokal unik yang punya ciri khas daerah, dan produk berbahan dasar tahu memiliki citra yang lebih sehat dibandingkan snack berbahan tepung. Yang kedua, segmentasi pasar. Kami membaginya menjadi 3, yaitu demografi, geografis, dan psikografis. Untuk demografinya yaitu remaja sampai dewasa kisaran usia 17 sampai 35 tahun. Untuk geografisnya kami fokus awalkan kepada open store di mana kami akan berjualan langsung di tempat. Dengan potensi berkembang nanti bisa ke online store dengan bisa dikirim ke berbagai wilayah di mana saja. Kemudian untuk psikografisnya kami memberikan untuk para pecinta makanan pedas, gurih, renyah, dan unik. Kemudian yang ketiga, analisis kompetitor di mana mempunyai kekuatan kompetitornya, brand sudah dikenal, variasi rasa yang banyak, kemudian ulasan online yang kuat. Kemudian yang keempat, diferensiasi produk. Produk dapat unggul karena rasa sambal cobek yang fresh, di mana sambal cobek dari produk yang kami buat ini menggunakan cabai asli pilihan, bukan bubuk bumbu dari pabrik-pabrik. Yang kelima ada analisis harga. Berdasarkan pasar snack UMKM, harganya dimulai dari Rp8.000 hingga Rp20.000. Dan jika sambal cobeknya premium, harganya bisa mencapai Rp15.000 hingga Rp25.000 per porsinya. Yang keenam, ada peluang pasar. Yang pertama itu ada pasar snack pedas, sangat besar dan terus tumbuh. Yang kedua, masih sedikit yang menjual keripik tahu ditambah dengan sambal cobek sebagai ciri khasnya. Selanjutnya ada ancaman pasar. Yang pertama ada ketahanan produk jika tidak dikemas dengan baik maka bisa melempem dan mengecil atau berair juga. Yang kedua ada bahan baku tahu harus selalu stabil dan segar agar bisa menjaga kualitas produk. Yang ketiga ada banyak pemain baru atau pesaing baru yang mudah meniru produk kami. Yang terakhir itu ada strategi pengembangan yang kami bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, membuat varian rasa baru